Barakallah, alhamdulillah. Kita bersyukur di malam hari ini dikumpulkan dengan para ulama, para salihin, wabil khusus guru kita semua yang datang dari Amuntai, yang mana beliau adalah seorang yang tawadhu, yang mempunyai ilmu. Karena ketahuilah, salah satu tanda dalamnya ilmu seseorang yaitu adalah mempunyai sifat ketawadhuan. Mahadha beliau Tuan Guru Tuha Kiai Haji Abdul Halim LC. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Beliau banyak ikut andil di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Dari beliau juga pernah menjadi kepala kantor wilayah kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2010. Kemudian juga beliau pernah menjadi kepala lajnah pentashehan Mushaf Al-Quran Balitbang serta Diklat Kementerian Agama RI Jakarta. Terakhir beliau menjabat sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kalimantan Tengah di tahun 2015. Dan sekarang beliau masih aktif di dalam berdakwah di dalam majelis-majelis yang ada di hulu sungai di Amuntai. Mudah-mudahan beliau yang sudah masya Allah usianya sudah melebihi dari batasan standar yang disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat afiat, kemuliaan bagi kita dihadiri oleh beliau pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan beliau kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang beliau sampaikan tadi sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dan mempraktekkan di dalam kehidupan kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal Imam Al-Haddad menyebutkan di dalam Nasaihud Diniyah wa anil Hasanil Basri, dan diriwayatkan dari Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, gal akullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah, apakah kalian semua kepengen masuk surga? Mudah-mudahan kita masuk surga insyaallah. Akullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah, apakah kalian semua kepengen masuk surga? Galu na'am ya Rasulullah. Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Wah, tentunya para sahabat mereka ingin masuk surga bukan karena nikmat yang ada di dalamnya, bukan karena istananya yang megah, nikmatnya yang indah, bidadarinya yang cantik, bukan karena itu. Akan tetapi bagi mereka para sahabat yang telah merasakan, yang telah mencicipi bagaimana keindahan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segala kenikmatan surga itu semua dikalahkan. Segala kenikmatan surga dikalahkan dengan indahnya kebersamaan mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebersamaan dengan Nabi Muhammad sebuah nikmat yang tidak ada nikmat manapun mampu menandinginya. Dari karena itu Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Beliau di antara doa dalam Ad-Diya'ul Lami', fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana, wahai Tuhan kami, kumpulkan kami dan juga orang-orang yang mencintai dan kami cintai. Di mana dikumpulkan? Fi darikal firdaus, di surga firdaus. Ada apa di surga firdaus? Di dalamnya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya Al Habib Ali Al Habsyi mengatakan, fi jannatin masyagani min wasfiha, segala sifat-sifat keindahan surga tidak membuat saya tergiur untuk masuk surga.
illa likaunil hibbi fiha khayyama, melainkan yang membuat saya tergiur untuk masuk surga dikarenakan di dalamnya ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya tadi disampaikan juga berapa banyak orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Sya'ban dikarenakan dia mengkoneksikan dirinya kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat, jangan kurang dalam satu hari, setidaknya jangan kurang dari 300 kali. Karena di akhir zaman ini amalan yang terbaik adalah yang pertama istighfar, dan yang kedua adalah salawat kepada Nabiyil Mukhtar sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka siapapun yang memperbanyak salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat segala kesedihan, akan menepis segala kegundahan, dan Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Dari karena itu hubungkan diri kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada para sahabat mereka mengatakan galu na'am. Kita pun kalau ditanya mau masuk surga apa tidak? Na'am, kita mau masuk surga. Walaupun amal kita ya tidak sebanding dengan keinginan kita, walaupun amal kita tidak sebanding dengan angan-angan kita, akan tetapi inilah harapan kita. Nah, mudah-mudahan kita dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kebaikan jangan pernah kita sepelekan, sekecil apapun sebuah kesalahan jangan kita sepelekan. Dan siapapun yang kita temui dari hamba Allah, jangan pernah kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang tersebut. Karena begitulah Allah menyembunyikan ridhanya di balik dari setiap ketaatan dan kebaikan. Maka barangkali kebaikan yang kita sepelekan, yang kita remehkan, ternyata di balik itu ada ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dosa, di balik dosa ada murka, ada murkanya Allah. Maka jangan pernah kita menyepelekan dari setiap dosa dan kesalahan. Barangkali di balik itu semua ada murkanya Allah. Begitu juga Allah menyembunyikan para kekasihnya di kalangan makhluknya. Maka jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik dari mereka. Barangkali orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya tadi ulun sampaikan, salah satu tanda dalamnya ilmu seseorang yaitu mempunyai sifat ketawadhuan. Tawadhu tidak bisa dilihat dari penampilan, tawadhu tidak bisa dilihat dari kata-kata, tapi tawadhu adalah sebuah dhaugiyah, cita rasa yang ada di dalam hati bahwa dia merasa dirinya adalah lebih hina dari orang lain, orang yang dia temui adalah lebih mulia darinya. Maka dari karenanya tadi beliau menyampaikan kepada kita bagaimana padahal kita jauh di bawah beliau. Beliau telah banyak mengarungi tentang bagaimana di sana medan dakwah. Kita yang harusnya banyak belajar dengan beliau, tapi dengan ketawadhuan beliau, begitulah para ahli ilm, ahli safa wal wafa, orang yang hatinya bersih, senantiasa haus dengan sebuah hikmah dan ilm. Begitulah mereka senantiasa semangat di dalam memberikan faidah kepada orang lain. Bahkan mereka tidak jenuh di dalam mendengarkan ilmu, karena salah satu hal yang tidak menjadikan puas bagi orang yang beriman adalah ilmu pengetahuan agama. Warisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ketika mendengar jawaban dari mereka bahwasanya mereka mau masuk surga, apa kata Nabi Muhammad? Yang pertama, gassiru fil amal, pendekkan angan-angan kalian. Pendekkan angan-angan, jangan terlalu panjang angan-angan, karena orang yang panjang angan-angannya amalnya akan menjadi jahat. Dan ini yang dicemaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, yang paling saya khawatirkan dari kalian itu adalah tulul amal, kemudian yang kedua adalah ittiba'ul hawa.
Yang pertama tulul amal, panjang angan-angan, merasa dirinya masih lama lagi hidup di dunia, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan orang tersebut lupa dari akhirat. Tahu kenapa orang jadi lupa dari akhirat? Karena dia merasa dirinya masih hidup, masih lama lagi. Dan yang kedua ittiba'ul hawa, diperbudak oleh hawa nafsunya. Itu akan mengakibatkan yasudduhu 'anil haq, tidak bisa menerima kebenaran. Kebenaran dari mana aja datang kita terima. Kalau memang dia benar, kita terima. Dari karenanya salah satu sifat orang yang sombong adalah tidak mau menerima kebenaran. Batarul haq wa ghamtun nas. Qassiru fil amal wa thabbitu ajalakum baina absarikum. Dan thabbitu ajalakum baina absarikum. Dan letakkanlah ajal kalian itu di antara dua bola mata kalian. Artinya tidak ada yang paling dekat dengan kita melainkan ajal kita. Dan ajal ini tidak bisa didahulukan dan tidak bisa ditunda. Masya Allah, sore tadi wafat tetangga kita, keluarga kita, yang dulunya ketika beliau sehat membantu di dalam ini majelis, kadang-kadang bungkus nasi, bantu di dapur, yaitu mamanya Khaidir. Mamanya Khaidir meninggal dunia. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah ampuni segala dosa beliau, Allah jadikan kuburnya kebun surganya Allah, Allah terima segala amal beliau, Allah ampunkan segala dosa beliau, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terindah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wahakadha, orang tuh kalau diinginkan kebaikan oleh Allah sebelum wafatnya, kadang-kadang disakitkan terlebih dahulu, sehingga penyakitnya itu menjadi kafarah lima sabaga min dzunubih, yaitu menjadi penebus daripada dosa-dosa yang telah lalu. Bukan berarti kita merasa suci kalau setiap kita punya dosa. Siapa yang tidak punya dosa? Semuanya punya dosa, semuanya punya kesalahan. Namun kita punya Tuhan yang maha pengampun dan pemaaf. Jangan ragu untuk kembali kepadanya. Wabil khusus kita yang berada di bulan Sya'ban. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Saat jikalau mereka menzalimi diri mereka, thumma ja'uka, kemudian mereka datang kepada engkau, maksudnya datang kepada Nabi Muhammad. Kita datang kepada Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad dengan bersolawat, dengan menghidupkan sunnah, dengan dengan kita menghidupkan syariat beliau. Fastaghfirullah, lalu mereka meminta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Nabi Muhammad pun memintakan ampun kepada mereka. Walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul wajadullaha tawwaban rahima, maka mereka akan menemukan Allah menerima taubat dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Dari karenanya jangan ragu dalam kembali kepada Allah. Berkhusus tadi Masya Allah, tidak lama lagi Ramadan akan datang kepada kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Tuba lil abdi idza gtanama, beruntung jika seorang hamba mempergunakan bulan Ramadan. Sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan, setiap hari kalau orang mempergunakan waktunya dia beruntung. Orang yang beruntung, tahu siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mempergunakan waktu dan kesempatan hidupnya selama di dunia. Ada beruntung. Selain itu tidak ada yang beruntung. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam keadaan rugi, tapi ada pengecualian, istisnayat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dari karenanya pergunakan. Wabil khusus bulan Sya'ban. Sya'ban yang disebut sama Nabi Muhammad Sayyidil Akwan, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Tadi kita dengarkan bagaimana keistimewaan Sya'ban. Datang Ramadan, yang kita pikirkan ini Pak, Bu, yang kita sedihkan ini kan Rajab kemarin bulan kita menanam. Wa Sya'ban bulan kita menyiram. Ramadan bulan kita memanen.
Yang kita pikirkan, yang kita sedihkan ini, yang kita tanam kemarin apa? Yang kita tanam apa? Kalau yang kita tanam adalah buah yang pahit, berarti sesuatu yang pahit yang akan kita petik. Ini yang kita cemaskan, ini yang kita khawatirkan. Ramadan bulan memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah dari sekarang. Apalagi bulan Sya'ban yang di dalamnya ada malam 15, malam nisfu Sya'ban. Wa insyaallah jatuh di malam Jumat, insyaallah terkumpul di dalamnya dua kemuliaan. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha wa thabbitu ajalakum baina absarikum. Ajal kita tidak ada yang paling dekat dengan diri kita melainkan ajal kita. Kemanapun kita pergi, ajal akan menemui kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. La ilaha illallah. Mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya tuh tazawwad minat taqwa. Makanya kita lihat kenanakan tadi hadir maulid di sini, senyum kita. Yang ada terlintas dalam hati mudahan istighfar. Khalas. Itu aja. Nah, padahal seusia mereka yang mungkin di rumah harusnya main game, nonton televisi, tapi masya Allah didikan orang tuanya, anjuran orang tuanya, ayo datang. Nah, walaupun tidak mengerti, walaupun tidak faham, yang penting dengarkan. Apalagi masya Allah malam ini kita dimuliakan majelis kita dengan kedatangan salah satu ulama dari Amuntai, yaitu Ki Haji Abdul Halim LC. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Begitulah orang-orang dahulu membawa anak-anaknya kepada orang-orang yang mulia agar mereka mendapatkan keberkahan. Dahulu rame orang, wah ini bertemu tuan guru sebutin aja befoto itu aja, selfie dan sebagainya. Khalas. Apa tujuannya berselfie? Nyaman karena mun sidin mati ada nang dipajang ya, masya Allah. Mendoakan sidin mati ya pula, masya Allah. Hakadha orang di akhir zaman. Wa thabbitu ajalakum baina absarikum. Wa hakadha ajal. Tetapkan ajal kalian letakkan ajal kalian itu di antara dua bola mata. Wastahyu minallahi haqqal haya, dan malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Karena al-haya minal iman. Rasa malu itu adalah bahagian dari iman. Orang yang tidak punya iman berarti dia tidak punya rasa malu. Ketika rasa malunya hilang berarti imannya melayang. Begitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aih. Rasul di dalam doanya beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah. Ini perlu dicatat, perlu kita amalkan. Beliau meminta, wahai Allah, saya berlindung kepada engkau dari dunia yang mencegah saya dari kebaikan akhirah. Ada dunia yang tidak menjauhkan seseorang dari akhirah, ada dunia yang menjauhkan seseorang dari akhirah. Ketika dunia menjauhkan kita dari kebaikan akhirah, maka itu dunia adalah dunia yang mazmum, dunia yang tercela. Adapun dunia yang tidak menjauhkan kita dari akhirah, maka itu adalah dunia yang mahmud, dunia yang terpuji, dunia yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Maka siapapun orang yang apabila dunianya melalaikannya dari akhirat, maka orang tersebut adalah orang yang rugi. Wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat. Dan saya berlindung kepada engkau dari kehidupan yang mencegah mendapatkan kebaikan ketika meninggal dunia. Wah, kita semua tidak ada yang tahu bagaimana ketika kita wafat, tapi kita senantiasa meminta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Namun ketahuilah, kebiasaanmu di setiap harinya menentukan bagaimana keadaanmu ketika datangnya kematian. Kebiasaan kita setiap hari, kebiasaan kita setiap harinya itu menjadi sebuah penentuan bagaimana keadaan kita ketika ketika menjelang kematian. Tuh,
Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang akan meninggal tergantung kebiasaannya setiap hari. Maka dari karenanya kata Imam Al-Haddad, jika kalian menginginkan meninggal dalam keadaan baik, biasakan untuk melakukan kebaikan. Jika kalian tidak mau meninggal dalam keadaan yang buruk, jauhi keburukan tersebut. Kenapa? Karena kebiasaanmu setiap hari dalam menjalani hidup, penentuan keadaanmu ketika mati. Wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari sebuah angan-angan yang mencegah aku dari melakukan amal yang baik. Karena itu tadi, man tala amaluh sa'a amaluh. Orang yang panjang angan-angan, maksud panjang angan-angan, merasa hidupnya lebih lama lagi, maka amalnya akan jelek. Nah, maka dari karenanya konsep agama yang diberi oleh Nabi kita Muhammad SAW, beramal untuk dunia seakan engkau masih lama lagi hidup, beramal untuk akhirat seakan-akan besok engkau akan menemui ajalmu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yuhsyar ma'asy syuhada, hal yuhsyar ma'asy syuhada ghairuhum, apakah ada orang yang dikumpulkan dengan para syuhada nantinya besok di hari kiamat? Kata Nabi Muhammad, qala na'am, ada. Siapa itu? Man yadhkuril mauta fil yaumi wal lailah 20 marrah. Orang yang ingat akan kematian siang dan malam sebanyak 20 kali. Nah, dari karenanya perbanyaklah ingat akan kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa diberitahukan bahwa malam Selasa akan datang itu malam tawakufan, malam penutupan majelis sementara menjelang nisfu Sya'ban. Dan juga diberitahukan kepada seluruh hadirin hadirat, mustami'in dan mustami'at, al-musyahidin wal musyahidat, yang mendengar, yang menyaksikan, bahwa diundang semuanya malam Selasa yang akan datang. Kita akan mengadakan haul almarhum Abah Guru Sekumpul dan ulama-ulama yang lainnya. Insyaallah malam Selasa akan datang, insyaallah kita akan mengadakan haul almarhum Abah Guru Sekumpul. Malam Selasa akan datang, sekali lagi kita akan mengadakan pembacaan maulid. Kemudian setelah pembacaan maulid kita sama-sama zikir sama-sama, dan kita mengenang wafatnya sahibul fadilah al-alim al-allama al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, sekaligus penutupan majelis. Mudah-mudahan dengan niat kita seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Dan insyaallah malam Selasa akan datang, sekali lagi diberitahukan, kita majelis tawakufan, kemudian sekaligus kita sama-sama baca maulid, sholawat, zikir, dan juga mengenang wafatnya almarhum Abah Guru Sekumpul. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat barokah beliau, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau. Karena ketahuilah, punya hubungan dengan orang mulia itu keberuntungan. Punya hubungan dengan orang mulia itu keberuntungan. Sehingga kebanyakannya orang-orang yang punya hubungan dengan orang yang mulia, dia wafat dalam keadaan beruntung. Begitu. Nah, tapi orang yang terputus dari orang yang mulia, bagaimana mau nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari karenanya tidak pernah ditemukan pembenci aulia, pembenci ulama, pembenci salihin wafat dalam keadaan mulia. Tidak ada. Tidak ada. Hati-hati. Mudah-mudahan kita punya hati cinta dengan para ulama wassalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan tahlil. Wabil khusus kita hadiahkan kepada mamanya Haidir, yang wafat tadi sore. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما عملناه من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك دية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصلوات متقبلة نوديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم سن إلى روح حجي حيراني بن حجي بن حجي أبال بن عبد الصمد حجي فاطمي بنت سحرب حجي بن حجي بن عبد الصمد عبد الرحمن بن ندي مسراني بن حجي أبال حجة مسرومي بنت كدري محمد نصر بن عبد الجمان محمد سبلي بن حجي أنام غزالي حجة Ngamiyatun binti Haji Ali Kusen Surani binti Karis Hajjah Jumrohtun binti Surani Jamilah binti Siun Haji Sabran bin Amri bin Nawawi Barlian bin Rasidi Saya Haji Siraj Zain bin Haji Zaini Yahrukiyah binti Haji Syahrin Asbari Sananda bin Yusuf Haji Siti Hasanah binti Haji Muhammad Arsyad Haji Selamat Yadi bin Sekar Haji Abdullah Basir bin Ijam Yahuliyah binti Haji Abdul Karim Haji Syukran bin Bul Hajat Haji Inur binti Asnawi Ya Anang Sahril bin Haji Juliah Haji Asmariyah binti Haji Syukran Haji Uthman bin Haji Syukran Haji Syukri bin Haji Saiman Siti Bulkis binti Muhammad Ali Mart Halim binti Fitrian Syah Ahmad Raihan bin Ma'mun Amin Haji Ruqayyah binti Arli Haji Amran bin Haji Madan Muhammad Taufik Hidayat bin Haji Syahril Misnah binti Matasik Haji Muhammad Ayini bin Haji Subji Tukacil bin Sanang Haji Hajurah binti Musa Kuswi bin Kasma Summa ila arwahi Membajahum Magarubahum min amwatil muslimina kafatan amatan manahum zair wa la zair lahum Ma ila arwahi abaina أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وتجعل قبورهم حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعل ثواب ما عملنا فداء لهم من النار سترا لهم من النار فكاكا لهم من النار نجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kemudian minta fatihahnya seberataan untuk kesembuhan Pak Haji Fajri Muhtadi yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala penyakit beliau dan memberikan beliau panjang umur dan juga yang garing berataan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biniyati syifa ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا شذيب الباس اشف أنت الشافي وعافية أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا والمسلمين من بلائك والتقبنا في قضائك وأوزعنا شكر نعمائك. هب لنا ما وهبته لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi diingatkan kembali malam Selasa akan datang majelis tawakufan sekaligus kita mengadakan
pembacaan maulid, zikir dan mengenang wafatnya almarhum Abah Bulus Kumpul, dan mengucapkan kepada warga pengurus dalam terima kasih atas antusiasnya. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama ya Allah 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 Allahumma ya kafiyal اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء